Bali sudah terkenal sejak dahulu dengan sebutan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pulau. Hal tersebut karena Bali memiliki banyak pura yang tersebar di seluruh penjuru dan desa-desa di Bali. Selain itu, Bali juga terkenal dengan adat istiadat, budaya, tradisi, keragaman, seni, dan tempat wisata yang sangat banyak tersebar di seluruh desa-desa di Bali. Desa Pangsan merupakan salah satu desa yang merupakan Limnas, ibu kota Kecamatan Petang. Secara umum, di Bali setiap desa memiliki dua sistem banjar, yaitu banjar adat dan banjar dinas. Desa Pangsan adalah salah satu desa yang memiliki dua sistem banjar, yaitu banjar adat dan banjar dinas. Desa adat merupakan lembaga tradisional yang mempunyai otonomi sendiri dan telah mampu berperan aktif dalam melakukan pembangunan fisik dan non-fisik. Seperti di desa yang lainnya, terdapat 5 banjar adat yang ada di desa Pangsan, yaitu banjar adat Sekar Mukti, banjar adat Tundung, banjar adat Kesianan, banjar adat Tengah, dan banjar adat Dalam. Om Swastiastu Bapak. Sebelumnya Tiang jagi mewawancarai Bapak tentang desa adat Pangsan iki. Sebelumnya siro nika seng Bapak. Tetsuajo. Maksudnya mungkin Tiang jagi menanyakan beberapa pertanyaan iki. Ampura mun Tiang make bahasa Indonesia nggih. Oke, yang pertama pertanyaan. Ini Pak, bagaimana sih sejarah Desa Pangsan ini? Kemudian bagaimana perkembangan sejak awal berdirinya? Kalau bicara masalah Desa Pangsan, dari awal berdirinya kita kan sepengetahuan kita dulu ya. Kalau dulu Desa Pangsan ini kan ada pemekaran. Kalau desa dinasnya ya pemekaran dari Petang dari 2099. Tapi kalau desa adat ya ada dari dulu. Kalau desa adat Pangsan ini awal berdirinya sih kita dengar itu ya, tapi kepastiannya kita kan pasti tahu ya. Kita dengar itu adalah Desa Pangsan dari kata ada pengesahan itu sebenarnya. Ya, kita dapat keberapa ya itu nama pengesahan itu lama-lama menjadi Pangsan. Itu kronologis berdiri Desa Pangsan ya. Niki pertanyaan nomor 2, napi manten mata pencarian Desa Pangsan niki Pak? Kalau mata pencarian, kalau kita di Desa Pangsan itu menjemuk, tapi kebanyakan yang tinggal di Desa Pangsan ini pertanian dan perkebunan. Oke. Ya. Biasanya kalau pertanian atau perkebunan ini napi ditanam? Kalau untuk pertaniannya kita kan udah pasti di padi. Oh iya. Ya, padi. Kebunnya itu di sini yang sekarang banyak itu durian, manis, coklat, kakao itu ya, itu yang lagi musim. Ya, nah itu yang bagus untuk daerah kita. Gitu. Oh, iya. Karena di pegunungan ini Pak. Ya, anunya memang mungkin musim anunya bagus di sini itu. Kayak mangga ada beras di sini. Enggak segar. Ya. Cuacanya juga kurang. Ya itu mungkin kurang mendukung.
Niki yang nomor 3, bagaimana peran Desa Pangsan dalam melestarikan budaya lokal? Kayak Peran desa untuk kita kan tetap memberikan penyuluhan kepada anak-anak agar bagaimana mempertahankan budaya itu juga tetap ajak gitu ya. oke. Kita bisa boleh anak-anak kita juga banyak yang pesian gitu kan. Tapi untuk budaya masih tetap kita Masih terjaga, himbau untuk gitu. mereka untuk ya gimana caranya biar budaya ini tidak punah. Kalau tantangan terbesarnya dalam menghadapi masalah di desa ini apa aja? Sampai saat ini sih nggak ada. Belum Kalau ada. tantangan bagi kita kan biasa kalau masalah ekonomi, kesenjangan ekonomi itu pasti ada aja kan. Tapi tidak begitu berdampak ya. Ya untuk sampai saat ini itu. Ya tidak ada orang yang terlalu miskin, tidak ada ya. Apalagi sekarang dengan bantuan pemerintah itu udah banyak turun ke masyarakat kan udah sangat meringankan beban-beban dari masyarakat. Sampai saat ini sih tidak ada yang terlalu ya. Kalau upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur sama layanan di Desa Pangsan ini apa aja ya Pak? Kalau pelayanan secara administrasi pelayanan gratis kan untuk semua kabupaten dan Badung kan memang gratis, tidak boleh memungut bayar apapun untuk pelayanan ya. Kalau untuk infrastruktur di samping juga kalau kita membangun pura atau bagaimana itu kita kan datangnya dari kabupaten. Dari pemerintah Nah, ini. dari pemerintah, tapi di samping yang tidak dikapar oleh pemerintah kabupaten, kita kapar pakai APBD di desa. Untuk ya, kalau sekarang kayak kalau ada kesenjangan masalah rumah tuh, beda rumah dan itu kan ada dari kabupaten. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai acara festival yang ada di Desa Pangsan ini Pak. Kalau dari Desa Pangsan ini sendiri, acara festival yang sering diadakan itu apa ya Pak? Kalau biasanya kita kalau ada event 17-an, ulang tahun desa, waktu ini ulang tahun desa, ulang tahun Karang Taruna. Kalau ulang tahun SCT di Desa Pangsan pasti kita adakan event-event festival kecil lah dengan lomba-lomba yang menyentuh masyarakat. Untuk kayak gong kebiar gitu yang Kalau Coba di itu. tahun 2023 ini kita mengikuti kayak Mangupura Award. Mangupura Award. Untuk di kabupaten kan ada akut Mangupuranya kita berpartisipasi skogong wanita Nggih. Desa Wisma yang ada di Sekandung. Kita menjadi wakil Saman Petang. Oh, yang sekandung tuh Ya. yang jadi satu nih Kang ya Pak. Ya, yang dua banyak jadi satu. Pada Sekandung tidak gunung. Oh, Kenten. Ya, disebutnya Sekandung gitu. Kalau SCT 1 juga Sekandung. Oh, Desa Wisma juga apapun itu sebutnya Sekandung. Sekandung, ya. Ya, kalau untuk juga kita kalau di desa kita ada gombyong namanya. Itu aktivitas dari anak-anak. Dari bawahan dari Karang Taruna yang mendapat juara 2 di kabupaten waktu ini, Belaganjurnya itu. Ya. Untuk festival atau acaranya itu ada dampak untuk pariwisata lokal di sini nggak Pak? Ya, pasti ada dampak-dampak untuk pariwisata kan ada pasti. Gitu. Karena kita saat festival kita menampilkan budaya-budaya kita kan, ya sehingga info-info dari kita itu dari ada anak-anak kita, masyarakat kita yang bekerja di pariwisata kan jelas yang menginformasikan. Udah pasti ada dampak setiap kegiatan kita buat karena itu bernuansa budaya. Selanjutnya program pendidikan yang tersedia di Desa Pangsan ini apa aja? Pendidikan. Ya. Kalau masalah pendidikan kita di sini ada namanya bimbingan belajar dari anak-anak SD dan ini adalah program dari Karang Taruna. udah di Karang Taruna dari Ya, King. setiap sore dia datang mereka tuh diadakan bimbel di desa sehingga gratis ya, nggak bayar anak-anak bimbel itu. Setiap sore, tiap hari ini ke harinya. Satu minggu 2 kali Oh, per satu pelajaran. oke. Ya dari ada pelajaran dari IPS-nya apa kita guru-gurunya ini kita ngambil dari Karang Taruna dari pendidik yang ada di desa di sekolah di desa Pangsan itu yang dimanfaatkan oleh desa kita, oleh desa dinas itu. Ya.
bimbel-bimbel itu sehingga untuk waktu bermainnya mereka yang bukan Iya. agak berkurang. Karena itu tujuannya. Niki kayak keindahan alam dari Desa Pangsan niki napi Kak? Kayak wisata-wisata nih Kak. Kalau dulu sih kita punya rating, Rating. tapi karena terlalu terjal jalan untuk menuju ke finishingnya itu yang kurang bagus, terlalu terjal tamunya sehingga tamunya banyak yang mengeluh, sehingga sekarang rating udah nggak ada, tapi dari view-view kita banyak yang ada di sini. Dari yang namanya di Bergiding untuk jalan sore-sore itu banyak, kalau sore-sore lihat ke Bergiding pasti banyak. Berarti yang di Bregideg nih kok dipakai untuk jalan santai gitu, jalan biasa, tapi boleh dipakai untuk kayak foto-foto, nah, bisa Itu bisa ya? itu biasa lah selfie itu kan kalau kena sore hari itu kan enak itu pemandangan gunung atau kalau kelihatan semua kan itu enak. Kadang tamunya juga datang untuk trekkingnya, sengaja memang dari saya dia ngajak ke sini untuk trekking di sini gitu. Karena dia melihat view-nya bagus di sini. Alamnya Pak. Iya alam. Untuk wisata Niko yang di Bregideg nih Kak, kapan nih terbentuknya? Siapa yang giniin Kak? Ini sebenarnya dari tahun 2005 kita dari awal memang untuk merancang adanya jalan gitu. Setelah ada jalan untuk jalan umum sehingga sekarang kita ada pavingisasi untuk hanya khusus untuk jalan kaki aja. Itu tidak mobil nggak bisa sana. Gitu. Mungkin dari tahun 2005-an lah kita udah mulai gitu ya. Jadi pertanyaan tiang sarang teman-teman sudah selesai Pak. Niki tiang tutup untuk Pramu Santi ya Pak. Om Santi. Pura Penataran Agung adalah sebuah pura Hindu yang terletak di Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Pura ini merupakan salah satu pura penting dan besar di Desa Pangsan. Pura ini didedikasikan untuk Dewa Siwa yang dianggap sebagai dewa utama dalam agama Hindu di Bali. Sebagai pura agung, Pura Penataran Agung memiliki kompleks bangunan yang luas dan dihiasi dengan arsitektur yang indah serta ukiran halus. Mengacu pada prasasti dari lempengan tembaga yang berukuran dengan panjang 41 cm dan lebar 10 cm dengan bertuliskan huruf dan bahasa Jawa kuno yang tersimpan di Pura Penataran Agung Pangsan. Diperkirakan Pura Penataran Agung Pangsan dibuat pada abad ke-12 pada pemerintahan Raja Jayapangus pada tahun 1811 Masehi yang berisikan tentang Paruman Nungnung. Kompleks bangunan Pura Penataran Agung mencakup berbagai struktur dengan arsitektur megah dan ornamen yang indah. Keberadaan pelinggih-pelinggih seperti pelinggih penjaga Ratu Sedan, pelinggih Deagung, pelinggih persimpangan Perancak Batu Bolong, pelinggih Ratu Balian Sakti, pelinggih Ratu Mas Meketel, pelinggih persimpangan Pura Puncak Bon, pelinggih persimpangan Pura Puncak Bluangan, dan pelinggih penataran Pura Puncak Bon menuju kompleksitas dan kekayaan spiritual pura ini. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai narasumber mengenai Pura Kayangan 3. Om Swastiastu. Mohon perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Edi Bagus Budi Suryadharma selaku Pendeta Adat Pangsan.
Niki untuk pertanyaan pertama, apa saja sejarah dari berdirinya Pura Kayangan Tiga, Niki, Pak? Ya, untuk sejarah khusus berdirinya Pura Kayangan Tiga, kalau khusus di wilayah kami, eh, mungkin sekian abad yang telah lampau terkait dengan permasalahan di Bali ini, adanya sekte-sekte zaman dulu. Artinya pada zaman kerajaan, sekte-sekte itu disatukan menjadi satu kesatuan di sebuah banjar, sebuah desa, di mana kasta-kasta atau sekte itu disatukan dalam satu pemujaan. Pemujaan itu dalam bentuk kayangan tiga. Di kayangan tiga itu disungsung Brahma, Wisnu, Siwa. Artinya semua klan, semua kasta itu boleh bersembahyang di tempat ini. Nah, secara zaman sekarang inilah tempat menyatukan kita Hindu Bali. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau jelas lebih panjangnya mungkin silakan di literatur. Yang khusus di wilayah kita di Pangsan ini, kita kaitannya dengan kerajaan Carangsari berdirinya. Setelah kerajaan Carangsari baru kita berdiri. Untuk kegiatan keagamaan di Pura Kayangan Tiga Desa Pangsan ini, bagaimana kegiatannya ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar sini, Pak? Kalau kegiatan di pura terkait dengan kehidupan masyarakat ini, pada intinya dengan adanya pura kita mengharmoniskan kehidupan sosial masyarakat, inter masyarakat dengan Sang Hyang Widi. Dengan adanya pura ini minimal paling tidak sebulan sekali kita berkumpul di tempat ini untuk bersembahyang. Artinya tidak hanya kita melaksanakan kegiatan sosial kita berupa keseharian mencari rezeki, tapi kita ingat juga mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Ini biasanya kayak upacara apa aja yang ada di Pura Kayangan, upacara khususnya untuk yang berada di Pura Kayangan Tiga? Kalau di Pura Kayangan Tiga kita di Pangsan ini, kita ada feodalan 6 bulan sekali. Itu beda-beda. Buddha manis Rambaka, Buddha manis Dukun, Buddha manis kalau dalam itu Buddha manis Swarigadian, seperti itu. Setiap 6 bulan sekali, beda-beda. Belum lagi di luar Kayangan Tiga saya banyak pura lagi gitu. Dan di sini tuh apakah ada kisah atau legenda yang terdapat di Pura Kayangan Tiga ini? Kalau setahu saya legenda khususnya sih tidak ada. Ini kaitan Kayangan Tiga itu kan secara umum sebali. Semua desa adat itu memiliki Kayangan Tiga. Kita mengikuti adat itu. Mungkin kecuali daerah ada Baliago khusus yang tidak memiliki. Kalau kita ikuti seperti itu, ciri khas lain kita mungkin ada di pura lain yang malahan memiliki. Nah, ini kan salah satu kelengkapan sebuah desa adat di dalam struktur adat kita di Bali. Harus memiliki Kayangan Tiga. Berarti ini setiap desa adat memiliki Kayangan Tiga, Wajib. tetapi ada juga salah satu desa tidak memiliki Kayangan Tiga. Niko gimana? Maksudnya? Belum tahu, setahu aku sih kalau yang namanya desa adat itu memiliki Kayangan Tiga. Berarti harus memiliki Kayangan Tiga. Harus karena itu ketentuan sebuah desa itu diakui oleh pemerintahan untuk menjadi sebuah desa adat. Kalau belum dia memiliki Kayangan Tiga, kalau zaman sekarang setahu waktu belum bisa dia disahkan sebagai desa adat. Mungkin dia masih skupnya Banjar. Baik, sekian pertanyaan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bisa menjadi wawasan bagi kami juga. Terima kasih. Kami tutup dengan para Mas Santi. Ya. Om Santi 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 Om. Om
Swastiastu. Swastiastu. Baik, sebelumnya di sini kami kedatangan narasumber yang berasal dari Desa Pangsan, yaitu salah seorang Runa. Mohon perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Andi Rahayu Hadiah Putra. Di sini saya merupakan salah satu kekembangan Runa dari Pura Penataan Agung sekarang bilang. Jadi saya ingin menanyakan mengenai tradisi lampat. Sebelumnya di Desa Pangsan kan ada tradisi yang bernama lampat itu, Ya. Tradisi lampat itu apa nih? Oke, jadi saya jelaskan sedikit mengenai lampat. Apa sih sebenarnya arti lampat itu? Jadi lampat yang artinya adalah sayur-sayuran. Jadi tradisi lampat ini adalah sebuah proses mengaturkan sajian berupa lampat atau segala jenis sayur-sayuran yang ada di wilayah Wewidangan Banjar Sekarang Gunung ini khususnya, yang dimana tradisi ini akan diaturkan di Pura Penataan Agung Sekarang Gunung oleh Kembangan. Itu. Nah, biasanya tradisi lampat ini dilaksanakannya setiap hari apa aja ya? Oke, untuk tradisi lampat ini itu dilaksanakan setiap 30 hari sekali yang bertepatan pada setiap hari purnama. Gitu. Apakah ada filosofi tertentu kenapa dilaksanakannya setiap hari purnama? Untuk filosofi sepertinya tidak ada, namun karena memang tradisi ini sudah berjalan dari sejak dahulu dan dilaksanakan itu memang setiap hari purnama, jadi semakin tahun atau sampai sekarang pun tradisi ini tetap dilestarikan dan dilaksanakan pada setiap hari purnama saja. Gitu. Biasanya yang melaksanakan tradisi lampat itu siapa aja ya, Bu? Ya, untuk yang melaksanakan tradisi lampat ini, sebenarnya tradisi ini yang mempok atau yang melaksanakan secara khusus itu adalah Kekembangan dari Daud Runa ini. Namun dari masyarakat yang ingin nangkil pada saat hari purnama juga dapat ikut melaksanakan tradisi lampat ini. Namun yang menjadi poros atau yang menjadi titik utama dalam melaksanakan tradisi lampat ini adalah Kekembangan. Gitu. Oke, untuk proses pelaksanaannya dari awal sampai akhir itu secara garis besarnya bagaimana ya? Oke, itu yang jelaskan untuk proses adanya tradisi lampat ini yang dilaksanakan pada setiap hari purnama. Jadi ada beberapa keunikan. Yang pertama adalah pada saat mencari bahan yang digunakan untuk membuat lampat. Yang kedua adalah pada saat proses pengadonan atau yang dinamanya proses ngerateng. Oke, yang ketiga adalah proses metanding, yang dimana proses ini adalah proses untuk menyusun lampat di atas 2 buah dulang yang akan siap nantinya untuk diaturkan di Pura Penataan Agung. Dan yang terakhir adalah pada saat proses yang bernama dengan proses ngedum lampat atau membagikan lampat kepada seluruh Daud Runa yang hadir pada saat hari purnama berlangsung. Gitu. Kita jelaskan dari awal, pada saat pencarian bahan lampat untuk membuat lampat ini, bahan-bahan tersebut dicari oleh para dao saja. Jadi para dao ini akan berkumpul untuk mencari bahan-bahan untuk membuat lampat ini di seluruh wilayah Banjar, Sekarmukti, dan Gunung ini. Dan uniknya, ketika dao ini mencari bahan lampat tersebut, dari masyarakat setempat tidak ada yang berani melarang. Dalam artian, ketika dao ini datang ke kebun warga di sini, otomatis warga akan menawarkan untuk mencari apapun keperluan yang digunakan untuk membuat lampat. Itu satu keunikan yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat prosesi ngerateng atau proses memasak bahan-bahan untuk membuat lampat ini, Kekembangan akan mekemit H-1 sebelum hari purnama. Jadi 1 hari sebelum purnama, seluruh Kekembangan akan mekemit di Pura Penataan Agung, dan besok paginya sekitar jam 3 atau jam 4 pagi, seluruh Kekembangan akan bangun untuk mengolah bahan masakan ini bersama-sama. Oke, itu untuk proses pengolahannya. Pada saat proses metanding ini juga dilakukan hanya oleh para dao. Nah, pada saat proses metanding ini, lampat akan diletakkan di atas 2 buah dulang. Yang satu berisi 72 tanding lampat dan dulang satunya berisi 73 tanding lampat. Nah, untuk makna 72 dan 73 ini, menurut pemangku di Pura Penataan Agung Sekarang itu merupakan jumlah
kekembangan pertama yang ngayah di Pura Penataran Agung. Jadi jumlahnya entah dari dao yang berjumlah 72 atau 73 dan Truno yang berjumlah 72 atau 73, itu tidak diketahui. Dan jumlah itu tetap dipakai sampai sekarang, yang dimana dalam tradisi ini tetap mengaturkan 2 buah tanding lampat yang diletakkan di atas 2 buah dulang ini kepada susunan yang berstana di Pura Penataran Agung. Lalu yang terakhir, pada saat proses ngedom lampat. Proses ngedom lampat ini atau proses membagikan lampat adalah proses terakhir setelah lampat ini diaturkan di Pura Penataran Agung. Maka lampat akan dibagikan kepada seluruh kekembangan Dao dan Truno. Dao akan membagikan secara berkelompok dan Truno secara berkelompok. Biasanya dilakukan pada Madhya Mandala di Pura Penataran Agung sekarang itu. Apakah ada alasan tertentu kenapa yang melaksanakannya hanya Dao Trunanya aja ya Bu? Kembali yang sampaikan seperti tadi. Jadi kenapa tradisi ini berjalan sampai saat ini merupakan sudah adanya dari dulu seperti itu. Mungkin memang dari awal adanya tradisi lampat ini memang hanya kekembangan yang menjadi poros atau yang menjadi utama dalam menjalankan tradisi ini, sehingga sampai saat ini pun tetap dipertahankan tradisi ini, yang dimana untuk menjalankan tradisi ini hanya kekembangan seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, apa kaitannya lampat ini dengan upacara ngenar dan nyerahana saya? Oke, mungkin untuk yang pertama tadi dengan ngenar ini tidak ada hubungan, namun pada Pura Penataran Agung ini sebenarnya ada 3 tradisi. Yang pertama adalah tradisi ngenar, di mana tradisi ini dilaksanakan oleh anak kecil yang belum menstruasi atau anak perempuan yang masih umur SD kelas 3 sampai kelas 5 mungkin, yang belum mengalami menstruasi, hanya itu yang boleh melaksanakan tradisi ngenar ini. Lalu yang kedua adalah tradisi yang bernama lampat ini yang dilaksanakan oleh kekembangan, dan yang terakhir adalah tradisi malang yang dilakukan oleh desa di Banjar Sekar Mukti Pundong ini. Nah, kaitan dengan tradisi ngenar ini sebenarnya tidak ada dalam arti kaitan khusus, namun tradisi ini, ketiga tradisi ini merupakan tradisi yang mengajarkan sebenarnya untuk masyarakat di Banjar Sekar Mukti Pundong ini dari kecil hingga dewasa agar memiliki tanggung jawab dan belajar untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu seperti itu. Contoh, dalam tradisi ngenar ini sebenarnya anak-anak SD ini hanya melakukan tradisi ngenar pada saat adanya piodalan di Pura Penataran Agung. Jadi Hamin 4 atau Hamin 5 sebelum piodalan, anak-anak SD yang makan tradisi ngenar ini akan mekemit setiap hari di pura. Setelah itu pada saat piodalan di Pura Penataran Agung, pagi harinya mereka akan melaksanakan kegiatan yang namanya ngenar. Nah, kesakralan pada tradisi ngenar ini adalah di mana tradisi ini tidak boleh dilihat oleh warga setempat. Jadi yang hanya boleh menemani adik-adik ini untuk ngenar hanya dari kekembangan Truno saja seperti itu. Tidak, apalagi perempuan tidak boleh sama sekali untuk melihat tradisi ini jalan. Gitu. Lalu tadi untuk hubungan ngenar dengan sayo seperti itu. Sayo ini sebenarnya ada pada kekembangan Dao Truno ini. Jadi sayo ini tugasnya apa? Sayo ini akan berganti setiap bulan, setiap purnama. Misal, purnama pertama melaksanakan tradisi lampat. Pada saat hari ini ada 4 orang sayo, terdiri dari 2 Truno dan 2 Dao. Ini yang menjadi pokok untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk membuat lampat ini. Lalu pada saat sudah sampai menjalankan tradisi lampat, maka saya akan digantikan oleh urutan absen atau yang sebut seperti itu, yang di bawahnya itu akan meneruskan dari tugas menjadi saya pada bulan berikutnya seperti itu. Jadi ini bukan tidak ada hubungan khusus antara ngenar dengan saya. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, semoga berguna untuk kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang saya sampaikan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi.
Desa Pangsan bukan hanya sekedar desa yang berfungsi sebagai tempat tinggal para masyarakat, melainkan pula sebagai harta yang tak ternilai dan menjadi kisah panjang yang nantinya akan diceritakan kepada anak cucu yang akan melindungi dan melestarikan serta sebagai pewaris yang akan menjaga desa Pangsan dengan baik. Begitulah keindahan alam, persawahan, pura-pura yang ada di desa Pangsan, serta kisah dari desa Pangsan yang tertulis di prestasi yang terbuat dari lempengan tembaga pada masa pemerintahan Raja Jayapangus pada tahun 1811 Masehi. Dari desa Pangsan ini mengingatkan kita semua akan keindahan alam dan kekayaan alam serta warisan-warisan kuno yang tetap terjaga dan mempesona di Pulau Bali yang biasa kita sebut sebagai Pulau Dewata.